Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Bila diberitahu pantangan-pantangan, apakah kita siap menghindari? Demikian pula di dalam dakwah ada beberapa pantangan-pantangan. Apabila kita siap menghindarinya maka akan selamat. Tetapi apabila kita melanggarnya maka tidak akan ada kemajuan di dalam dakwah. Yang pertama adalah mengkritik atau tankid. Seseorang akan sakit hatinya, seseorang akan terlukai hatinya apabila dia kena tankid. Sakit hati, akan luka hatinya, sehingga susah untuk dibawa kembali kepada dakwah. Kalau luka di badan ada obatnya, kalau luka di hati kapan bisa disembuhkan? Tidak ada obatnya. Maka kehormatan muslim adalah sesuatu yang harus kita jaga. Kehormatan muslim lebih dari Baitullah. Kritik ini adalah seperti racun, lebih berat bahkan daripada racun. Bila pintu hati sudah ditutup, walaupun dia sudah berbuat apa saja, maka tidak bisa mengobati hatinya. Bukan sekadar menjelekan dengan kata-kata, tetapi dengan isyarat pun bisa jadi tankid. Ada seseorang yang dia berjanji akan keluar, tetapi ternyata tidak berangkat. Maka di hari kedua dia bertemu, dan dia harus menjawab salam seseorang, tetapi salamnya itu ada unsur tankid di dalamnya, sehingga ketika salam diucapkan, assalamualaikum, diucapkan salam dengan panjang, assalamualaikum, ucapan salam, tapi di situ ada unsur mengkritik, ada unsur tankid, sehingga dia bingung menjawabnya. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memelihara ijtimai maka kita memang susah, kita dekat, tetapi karena kedekatan kita pun bisa dinodai dengan perkara-perkara yang sifatnya tankid. Waktu 2,5 jam pagi hari, masih agak gelap. Akhirnya dia masuk ke rumah, karena sudah sangat dekat, dia tiba-tiba langsung masuk ke dalam, tiba-tiba duduk di sebelahnya. Kemudian dia langsung bertanya, sudah sholat belum kamu? Sudah sholat subuh belum? Lalu dia berbicara tentang 4 perkara, tentang pentingnya iman, tentang pentingnya taklim, tentang pentingnya zikir, tentang pentingnya sholat, dan tentang pentingnya dakwah. Kemudian ditaskil 4 bulan, 40 hari, dan cash 3 hari. Apakah kamu bersedia? Minggu ketiga nanti akan keluar 3 hari. Maka dia menjawab, insya Allah, insya Allah, insya Allah, katanya. Maksudnya apa? Maksudnya itu sebetulnya menjawab insya Allah itu maksudnya supaya segera keluar daripada rumah. Kenapa? Karena gara-gara membangunkan dengan cara yang salah. Malah tidak pernah dia keluar-keluar lagi. Dia bosan dengan cara taskil yang demikian, dan dia juga kecewa dengan cara taskil dan pembicaraan waktu 2,5 jam tadi. Ini silaturahmi bukan jadi rahmat, malah jadi bencana. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali hal-hal tersebut, tetapi kita tidak pernah merasakan, dan kita tidak sadar bahwa banyak orang yang sudah jauh dan dia tidak mau ikut di dalam usaha dakwah karena dia unsur-unsur tankid sudah masuk ke dalam hatinya sehingga tidak bisa diobati. Maka kita datang kepada saudara-saudara kita, kita panggil dengan nama yang baik. Hei Sabir, hei pendek, katanya. Nah, ini kata-kata kan tidak enak.
Kalau tidak enak di telinga, tidak enak di hati juga. Maka kita harus mencoba belajar kata-kata yang enak didengar supaya terasa manis. Kata-kata yang menekan apalagi akan membuat seseorang itu jauh daripada dakwah. Dia tidak mau lagi, dia tidak suka lagi dengan dakwah, dan akhirnya dia tidak mau ikut dalam dakwah. Maka kita hargai kedudukan setiap orang. Jangan sampai seseorang tersinggung dengan kita. Seekor anjing pun kalau dikasih makanan, kalau tongkatnya diacungkan, maka dia akan lari. Maka dalam segala hal harus hati-hati sekali. Bayan terus habis-habisan bicara mengenai minuman keras. Kalau terus begitu, bagaimana akan satu hati dengan orang kampung? Bagaimana akan menambah jamaah? Sudah lama enggak nambah-nambah jamaah, sudah lama kita buat kerja di kampung kita, tapi kita tidak nambah jamaah 2,5 jam, masih saja 3 orang. Walaupun sudah 3 tahun, walaupun sudah 10 tahun, walaupun sudah 15 tahun, masih saja 3 orang, tidak ada tambahan-tambahan dalam kerja kita. Ini karena apa? Karena kata-kata kita mungkin di dalamnya sering ada bumbu-bumbu yang sifatnya tankit, kata-kata yang sifatnya menekan, memberikan kritik, menjelek-jelekan, bahkan memarahi, bahkan membentak. Ini adalah kata-kata tankit, bisa saja melotot. Bahkan dia memberikan targib-targib keras, targib-targib yang kencang, atau bisa bayan-bayan pancung, sehingga seseorang tidak mau ikut lagi di dalam kerja dakwah ini, dan dia tidak tertarik untuk ikut dalam kerja dakwah ini karena dia tidak suka dan kecewa dengan cara menyampaikan dan cara bayan-bayan dan targib-targib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita dari perkara yang demikian. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.